Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimuji Lestari, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika dari kelas TI 2C dengan NIM 190102030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Pak Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sistem perangkat lunak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari metode pengembangan sistem perangkat lunak dengan metode waterfall, RAD, spiral. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode agile dan scrum. Yang pertama, ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi metode pengembangan sistem perangkat lunak, agile, dan scrum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip utama dari metode agile dan scrum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kekurangan dan kelebihan dari metode agile dan scrum. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan dan menyimpulkan tentang metode agile dan scrum. Kemudian, ada dua poin yang akan kita bahas, yaitu metode agile dan metode scrum. Metode agile akan membahas tentang pengenalan metode agile, prinsip, tujuan, jenis-jenis, tahap, kelebihan, dan kekurangan. Kemudian pada poin kedua, yaitu metode Scrum atau metodologi Scrum, akan membahas tentang pengenalan metodologi Scrum, elemen organisasi utama pada Scrum, prinsip metodologi Scrum, aktivitas metodologi Scrum, kemudian yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan metodologi Scrum. Oke, yang pertama, pengenalan metodologi agile atau metode agile. Jadi, kata agile berarti atau bersifat cepat, ringan. Metode agile dicetuskan oleh Ken Beck bersama rekannya. Nah, ini lebih jelasnya. Kemudian, pengertian metode agile. Jadi, metode agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak dengan prinsip berulang yang dikerjakan dengan kolaborasi antar tim. Nah, ini Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang dan pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun dan di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antar tim. Kemudian, prinsip utama metodologi agile. Yang pertama, lebih menekankan kepuasan klien sebagai prioritas utama. Jadi, dengan cara menghasilkan produk yang lebih bagus secara berkelanjutan. Yang kedua, selalu terbuka dalam menerima perubahan. Nah, perubahan itu adalah perubahan apa? Jadi, perubahan tersebut memberikan keuntungan bagi para klien. Yang ketiga, dapat menghasilkan software yang bisa bekerja dengan baik, mulai dari hitungan minggu atau bulan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi, diusahakan waktu pengerjaannya itu cepat. Yang keempat, rekanan bisnis dan developer harus bekerja sama selama proyek IT sedang berlangsung. Yang kelima, mengembangkan proyek pada orang-orang yang termotivasi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan adanya lingkungan yang mendukung akan membuat semua menyelesaikannya dengan segera. Yang keenam, komunikasi secara langsung adalah metode yang efektif dan efisien. Jadi efektif dan efisien itu bertujuan untuk mengembangkan software dan menyampaikan informasi.
Yang ketujuh, software yang bekerja dengan baik adalah ukuran utama sebuah kemajuan proyek IT. 8. Agile development mampu mengembangkan proyek dan pengembangan secara berkelanjutan dengan adanya dukungan developer. 9. Keunggulan teknis menjadi hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan sebuah agility. Prinsip yang ke-10 yaitu kesederhanaan adalah hal yang paling penting dalam agile development. Ke-11, segala kebutuhan dan desain software terbaik muncul dari tim yang mampu mengorganisir diri sendiri. Yang terakhir, tim pengembang secara berkala akan melakukan refleksi. Selanjutnya ada jenis-jenis metodologi agile atau metode agile. Yang pertama, adaptive software development. Yang kedua, agile modeling. Ketiga, crystal. Keempat, dynamic system development method. Yang kelima, extreme programming. Yang keenam, future driven development. Yang ketujuh, rational unfired process. Yang terakhir ada Scrum methodology. Kemudian ada tujuan utama dari metodologi agile. Yang pertama, high value and working application system. Jadi, apa sih arti dari high value and working application system? Yaitu artinya untuk menghasilkan perangkat lunak dengan nilai jual yang tinggi dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. Yang kedua ada iteratif, incremental, dan evaluationary. Artinya, yaitu pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila perubahan itu diperlukan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu cost control dan value driven development. Jadi, arti dari prinsip yang ketiga yaitu proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan user dan juga developer dapat mengontrol biaya sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat ada high quality production. Jadi artinya kualitas dan produk perangkat lunak selalu tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang digunakan yaitu terbilang cukup singkat. Kemudian yang ke-5 yaitu flexible and risk management. Jadi artinya itu fleksibel berarti pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan keinginan klien. Kemudian dapat mengurangi terjadinya kesalahan atau debug. Kemudian yang keenam ada collaboration. Jadi dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback atau umpan balik kepada klien. Yang ketujuh ada self-organizing, self-managing teams. Jadi tujuan akhir dari pengembangan yang diberikan akses tersendiri. Kemudian ada langkah-langkah atau tahap metodologi agile. Yang pertama, perencanaan. Jadi, pada langkah perencanaan yaitu membuat rancangan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada implementasi, bagian di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Yang ketiga ada tes perangkat lunak. Perangkat lunak dites agar bug yang ditemukan dapat diperbaiki. Yang keempat ada dokumentasi. Jadi pada langkah yang keempat itu fungsinya untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima ada deployment. Jadi dilakukan oleh
penjamin kualitas apabila kualitas memenuhi syarat, maka step deployment akan dieksekusi. Yang keenam ada pemeliharaan. Jadi tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug atau kesalahan. Maka perangkat lunak butuh dipelihara secara berkala. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan metodologi agil. Kelebihan agil. Yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Kemudian, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangan agil. Yang pertama, agil tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang kedua, metode agil ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Kemudian yang ketiga, tim pengembang harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Ada metodologi Scrum atau metode Scrum. Pengenalan metodologi Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1090-an dan dikembangkan selanjutnya oleh Schreiber dan Biddle. Pada dasarnya, Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan agil. Jadi, Scrum adalah bagian dari pengembangan agil yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Selanjutnya ada elemen organisasi utama metodologi Scrum. Ada 3. Yang pertama adalah product owner, dapat dianggap sebagai pelatih bagi tim, membantu anggota tim menggunakan kerangka Scrum untuk tampil di tingkat tertinggi. Yang kedua ada Scrum Master, mewakili bisnis, pelanggan atau pengguna, dan dapat memandu tim ke arah pengembang produk yang tepat. Jadi Scrum itu sering disebut dengan penasehat tim. Kemudian yang ketiga ada The Scrum Team, merupakan grup pengembang kecil biasanya terdiri dari 5-9 orang. Kemudian ada prinsip metodologi Scrum. Yang pertama ada ukuran tim yang kecil, melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Yang kedua ada proses menghasilkan beberapa software increment. Yang ketiga, pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Yang keempat yaitu dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Yang kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Kemudian ada aktivitas metodologi Scrum. Yang pertama ada backlog, yaitu daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien, dan daftar yang dibuat dapat bertambah. Yang kedua ada sprints, pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box, biasanya 30 hari 1 bulan. Yang ketiga ada demo, penyerahan software increment ke klien didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan metodologi Scrum. Yang pertama, kelebihan Scrum. Keperluan berubah dengan cepat, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, kemudian dokumentasi dan menguji terus-menerus setelah software dibangun.
Kemudian, kelebihan selanjutnya itu proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Kekurangan Scrum, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Metodologi Scrum tepat digunakan saat kondisi. Jadi metodologi Scrum itu tepat digunakan pada kondisi yang pertama keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim programmer sedikit yaitu 5-9 orang. Kemudian pelanggan tidak terlalu paham dengan apa yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita pelajari adalah metodologi agil adalah metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang proses pengerjaannya berulang dan berpedoman pada prinsip utama yang dilakukan dengan kolaborasi tim secara terorganisir dan terstruktur. Sedangkan metodologi Scrum atau metode Scrum termasuk ke dalam jenis pengembangan sistem perangkat lunak dengan pendekatan agil atau termasuk jenis metode agil. Setiap metodologi mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Metode agil sendiri memiliki kelebihan dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak, serta dengan waktu yang terbilang singkat, tetapi tidak cocok apabila dikerjakan dengan jumlah yang skala besar, tim yang skala besar. Kemudian ada metodologi Scrum, memiliki kelebihan dalam proses pengerjaan juga. Jadi itu pada saat pengerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Tetapi memiliki kekurangan yaitu developer harus siap dengan adanya perubahan. Setiap metodologi dapat dikembangkan seiring perkembangan zaman dan alat-alat IT yang semakin kompleks. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.